Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPKS Pangkal Pinang edisi 23 Agustus 2021. Dan hari ini kita akan menyelesaikan seri Dekalog, yaitu kita sampai pada bagian yang ke-12 yang saya beri judul Epilog atau penutup. Nah saudara, mari kita berdoa sejenak. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan 10 perintah-Mu untuk boleh menjadi penunjuk yang membentuk karakter kehidupan kami, bagaimana kami seharusnya hidup sebagai umat Allah. Dan kami telah membahas ke-10 perintah ini. Namun kami percaya masih ada hal yang baik yang bisa kami pelajari pada hari ini. Oleh sebab itu, berikanlah kami pengertian untuk memahami apa yang bisa kami pelajari dari firman-Mu ini ya Tuhan. Dan setelah kami memahami, berikan kami juga keberanian, kekuatan, sukacita untuk menaatinya, agar hidup kami bisa mendapatkan kebahagiaan, baik di dunia sekarang ini maupun di dunia yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, kitab Mazmur yang disukai oleh umat Allah sepanjang masa itu justru dimulai dengan sebuah deklarasi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, kata pemazmur, Taurat Tuhan ini, terutama tentu pilar-pilarnya adalah Dekalog atau 10 perintah Allah, adalah sebuah resep kebahagiaan hidup. Nah, inilah yang diyakini oleh pemazmur dan yang juga harusnya kita yakini. Nah, saudara, meskipun sebagian besar isi Dekalog sifatnya adalah larangan atau dimulai dengan kata jangan, tetapi bagi Yesus semuanya itu punya makna yang positif. Dan apa yang dulu, yaitu dalam era perjanjian lama, tidak dapat dilakukan manusia karena natur dosanya, sekarang dalam ciptaan baru, orang-orang percaya bisa melakukan Taurat itu secara positif. Tidak hanya tidak menyembah Allah lain selain Allah, mereka secara aktif menyembah satu-satunya Allah yang benar. Jadi tentu ada perbedaan tidak menyembah Allah yang lain dengan menyembah Allah secara aktif. Ya, Allah yang benar. Bisa saja tidak menyembah Allah yang lain, tetapi tidak menyembah Allah yang benar secara aktif juga. Tidak hanya orang Kristen dipanggil untuk tidak membuat patung untuk disembah, mereka justru juga menjadi gambar Allah sesuai dengan rencana Allah. Dan yang makin menyerupai Yesus Kristus, yaitu gambar Allah yang sempurna itu. Tidak hanya mereka tidak menggunakan nama Allah dengan sembarangan, tetapi dengan pemahaman yang benar dan dengan relasi yang benar dengan Allah yang didapatkan dalam relasinya, imannya dalam Yesus Kristus, anak Allah, membuat orang-orang Kristen memakai nama Allah dengan patut dan dengan hormat. Bahkan nama Allah itu menjadi kesukaan bagi jiwa mereka. Tidak hanya orang Kristen dipanggil untuk menguduskan hari Sabat dengan cara absen dari aktivitas mencari nafkah. Tetapi dengan demikian, dengan berbuat seperti itu, mereka menyatakan bahwa diri mereka bukan Allah, bahwa meskipun mereka berhenti bekerja, Allah akan memelihara mereka. Dan juga mereka menyatakan bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi mereka juga secara aktif memakai hari itu sebagai hari khusus untuk mendedikasikan hidup mereka selama 1 minggu berikutnya untuk membawa istirahat atau sabat bagi jiwa-jiwa yang lelah dan sesat di dunia ini. Jadi itulah panggilan orang Kristen bagi sabat. Tidak hanya mereka menghormati orang tua kandung mereka, tetapi juga bergerak secara aktif untuk melindungi dan memelihara orang-orang yang lanjut usia, khususnya mereka yang hidup dalam kesusahan. Tidak hanya orang Kristen tidak membunuh, melainkan mereka secara aktif memelihara dan melindungi kehidupan. Tidak hanya orang Kristen dipanggil untuk tidak berzina, melainkan melindungi institusi keluarga, melindungi anggota-anggota keluarga, dan melindungi semua orang dari penyalahgunaan seksual anugerah Tuhan. Tidak hanya mereka tidak mencuri, melainkan secara aktif memanfaatkan harta mereka untuk menyatakan kerajaan Allah. Tidak hanya orang Kristen dipanggil tidak bersaksi dusta tentang sesama, melainkan secara aktif memakai perkataan mereka untuk membangun, mendorong, dan menyatakan kebenaran.
Tidak hanya mereka tidak mengingini milik sesama, tetapi mereka merindukan Allah dan kebenarannya. Merindukan kedatangan kerajaan Allah, merindukan juga pembebasan bagi jiwa-jiwa yang terbelenggu oleh dosa. Nah, saudara, 10 hukum atau dekalog memberitahu kita seperti apakah kehidupan seseorang yang mengikut Allah itu, sehingga perintah ini membentuk karakter kita. Yesus datang bukan untuk meniadakan Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Dan ia sudah melakukan semuanya itu dengan sempurna, supaya dia layak menjadi korban penghapus dosa. Dan dengan kebenarannya itu, dia kenakan kepada kita untuk menutupi semua kecacatan dalam karakter kita dan memperbaharui kita agar kita mengikutinya dan menjadi serupa dengan dia. Nah, saudara, renungan seri Dekalog ini saya akan tutup dengan memberikan kepada Anda, menunjukkan kepada Anda bagaimana 10 perintah Allah ini membentuk sebuah struktur yang disebut dengan kiasmus, ya. Dan kita sudah pernah menemukan contoh-contoh lain dari kiasmus dalam perenungan kita sebelum-sebelumnya, yaitu kiasmus itu seperti burger atau seperti sandwich. Nah, saya akan langsung tunjukkan kepada Anda strukturnya. Perhatikan ini, saudara, bahwa perintah yang pertama yaitu perintah bahwa Allah satu-satunya yang patut disembah, dan demikian harusnya Allah itu yang paling dirindukan oleh hati. Itu paralelnya ada di perintah ke-10, ya, yaitu paralel antitesisnya bahwa dunia ini tidak patut disembah, ya. Jangan mengingini milik sesamamu, karena seharusnya Allah lah yang menjadi hal yang paling kita inginkan, bukan milik sesama kita. Dan Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Nah, perintah kedua dan perintah ketiga saya satukan menjadi satu kategori, yaitu jangan membuat patung untuk disembah. Mengapa? Karena manusialah yang harusnya menjadi wakil Allah atau gambar dan rupa Allah. Dan ini ada kaitan dengan perintah ketiga, sehingga kita jangan berkata buruk tentang Allah kita. Hati-hati dengan perkataan kita, kita harus jaga nama baiknya. Nah, perintah 2 dan ketiga ini paralel dengan perintah ke-9, yaitu jangan bersaksi dusta tentang sesama. Mengapa? Kita sudah belajar karena sesama kita adalah gambar Allah. Jadi, perkataan kita tentang nama Allah paralel dengan perkataan kita tentang sesama. Paralel antara jangan membuat patung karena kita adalah gambar Allah, paralel dengan penggunaan perkataan kita tentang sesama karena dia adalah gambar Allah, wakil Allah. Nah, perintah yang keempat, perintah untuk menguduskan hari Sabat, ini paralel dengan perintah ke-8, jangan mencuri. Mengapa? Karena kedua perintah ini menunjukkan bahwa uang bukan segalanya. Bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja. Jadi cukup 6 hari bekerja dan 1 hari berhenti beristirahat. Ini paralel dengan perintah ke-8, yaitu jangan mencuri. Mengapa? Karena uang bukan segalanya. Yakinlah Allah akan memelihara, asalkan kita tidak bermalas-malasan, kita berupaya dengan sebaik mungkin, Allah tentu akan mencukupi kebutuhan kita. Lalu perintah yang kelima, yaitu menghormati orang tua, paralel dengan perintah ke-7, yaitu jangan berzina. Apa kaitan dua perintah ini? Yaitu sama-sama menghormati keluarga, melindungi keluarga. Ya, jadi menghormati orang tua dan jangan berzina artinya hormati istrimu, hormati suamimu, jangan melukai anak-anakmu, dan juga meskipun perintah ini sebetulnya juga ditujukan pada kaum lajang, berarti kaum lajang juga harus menjaga kemurnian mereka sebelum menikah, karena hal itu akan melindungi nanti pasangan mereka di waktu yang akan datang. Nah, jadi saudara, kalau perintah-perintah ini sudah punya paralelnya, maka yang satu-satunya yang tidak punya paralel, yang menjadi inti dari atau fokus dari 10 perintah ini, yaitu perintah ke-6.
hormati nyawa manusia, jangan membunuh. Menarik sekali bagi saya karena perintah ini tidak memberikan spesifik. Misalnya jangan membunuh sesamamu, tidak. Dikatakan hanya jangan membunuh. Apa artinya? Artinya kita bisa saja membunuh orang lain dengan dosa kita. Tetapi jangan lupa, kita juga bisa membunuh jiwa kita dengan dosa kita. Artinya jangan membunuh ini berlaku untuk dua arah. Jangan membunuh sesama kita, jangan juga sampai kita membunuh jiwa kita sendiri. Nah, saudara, saya yakin inilah yang menjadi fokus dari 10 perintah ini. Ya, yang tentu yang menjadi rotinya atau dasarnya, basicnya adalah Allah. Ya, Allah itu satu-satunya Allah yang patut disembah, yang harusnya paling kita rindukan. Jangan mengingini milik sesamamu. Artinya hati-hati dengan keinginan hati kita. Lalu perintah-perintah yang di tengah-tengahnya itu mengapit antara relasi kita dengan Allah dan relasi kita dengan sesama, termasuk membahas relasi kita dengan ciptaan yang lain, yaitu dengan harta benda. Dan kemudian yang menjadi fokus yang ada di tengah-tengah, yaitu jangan membunuh. Nah, jadi 10 perintah Allah ini berbicara tentang bagaimana kita menyelamatkan ya jiwa kita dan juga menyelamatkan jiwa sesama kita. Oleh sebab itu, meskipun kita tahu kita tidak bisa diselamatkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena Yesus sudah melakukannya untuk kita, kebenarannya diberikan pada kita, maka kita menaati perintah ini untuk melindungi untuk melindungi orang lain, melindungi ciptaan Tuhan, dan juga untuk menghormati, mengasihi Allah. Dan pada akhirnya ini menjadi penuntun bagaimana kita bisa menjaga jiwa kita aman di dalam anugerah Tuhan. Kiranya saudara-saudara seri ini boleh memberkati saudara, dan di waktu yang akan datang kita akan membahas topik yang lain. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.